Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Nah, hari ini jumpa lagi bersama aku tentunya dalam acara Opini, obrolan pas di sini. Nah, Opini selalu hadir dengan obrolan-obrolan yang bermanfaat, menarik dan juga menginspirasi tentunya. Seperti dengan tema kita pada hari ini, kalau bisa 3, kenapa harus 1? Wow, apakah itu? Bersama dengan Dr. Putri Santri. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya aku udah bilang dokter tadi ya, jadi udah ketahuan gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas penyakit di sini. Oke, alhamdulillah. Kita skip dulu bahas penyakit dan juga obat-obatan kali ya. Nah, sekarang nih sebelum mau bahas tentang kegiatannya Dokter Putri, pengen tahu dulu tentang dokter Putrinya sendiri. Aslinya, asalnya ini dari mana? Oke, ya aku kenalan dulu kali ya. Iya, Halo, boleh. namaku Putri Santri, biasa dipanggil Putri atau Santri. Aku asalnya dari Bengkulu, kegiatannya sehari-hari sebagai dokter umum ya, sebagai tenaga medis di puskesmas, di salah satu puskesmas di Kota Bengkulu. Oh begitu, jadi wanita putri asli Bengkulu. Ya, benar sekali. Tapi katanya ada blasteran Belandanya ya? Amerika deh. Lama ngelantur. Dok, udah cek kesehatan belum dok? Mental kali ya yang harus. Wow, mentalnya agak terganggu gitu. Dokter, ini kegiatannya sekarang selain di dunia medis, lagi sibuk Ya. ngapain aja nih? Kesibukan sebenarnya banyak ya Mbak Iya, Tari ya, yakin sih. kayak bunglon gitu ya. Kalau dulu tuh aku mikir kayak kalau jadi dokter praktik IGD rumah sakit terus pulang. Ternyata semakin kesini ternyata kegiatan yang bisa dilakukan seorang dokter tuh lumayan banyak juga gitu. Kalau sekarang aku kegiatannya selain jadi dokter, aku juga ada buka usaha, usaha pakaian, terus ada juga usaha makanan. Kalau lagi mood atau kalau lagi tempat, itu usaha makanan. Sama terakhir itu ada bimbel atau ngajar anak-anak yang sedang persiapan ujian. Gitu sih. Banyak banget ya kegiatannya ya? Ya karena nggak bisa diem kali ya. Bukannya menjadi seorang dokter itu kegiatannya udah seabrek-abrek. Ya. Ngeliat pasien, Iya. terus menghadapin penyakit-penyakit yang ada, berhadapan dengan obat-obat, suntik-suntik, itu kayaknya jenuh nggak sih? Betul, ya iya. Bukannya ngambil istirahat, tapi cari kegiatan lagi. Iya mungkin karena apa ya, kalau ditanyain passion tuh kayaknya aku tuh passionnya sharing kali ya. Jadi apa yang bisa aku sharing dengan apapun caranya. Kalau dari dokter kan ya dengan mengedukasi pasien, Ya, ya kan. oke. Kalau berdagang kan mungkin kita bisa berkomunikasi juga dengan customer. Terus kalau ngajar atau buka bimbel gitu ya, ngajar adik-adik itu juga sekalian merefresh ilmu terus sharing lagi. Nah mungkin karena passion awalnya itu sharing, jadi kegiatannya tuh mungkin menurutku nggak cukup di Dokter doang jadi gitu iya di ruangan aja terus ketemu pasien terus pulang. Kayaknya rasanya Kurang gitu ya? yang nggak merasa full gitu, nggak cukup rasanya gitu. So, merasa kurang, namanya Iya. manusia ya. Iya, terlalu merasa kurang. Merasa kurang. Tapi kalau kita balik lagi, cita-citanya sebenarnya mau jadi apa? Oke, kalau dulu jujur ya, cita-citaku itu mau jadi psikolog yang pertama. Oh, ya, oke. psikolog. Terus namanya anak-anak kayak kalau dulu berubah lagi mau jadi duta besar, terus mau jadi artis. Jadi kalau dulu tuh cita-citanya mungkin belum terlalu terarah gitu, oke. tapi semakin beranjak dewasa ya, Yes. semakin aku sekolah, terus juga diarahkan sama orang tua, akhirnya diarahkannya itu ke kesehatan. Kalau dulu sih aku belum terlalu terbayang ya, kesehatan tuh maksudnya aku jadi apa, aku nggak tahu loh, apakah aku akan jadi dokter atau jadi bidan atau jadi apa. Nah dulu tuh nggak tahu. Nah diarahkan oleh orang tua untuk mengambil kedokteran pada saat itu. Tapi ternyata walaupun bukan passion awal kita, bukan cita-cita awal kita, itu tidak menutup apa ya, kalau aku bilang tuh tidak menutup passion kita di bidang sharing tadi, begitu. Karena kalau di awal aku sukanya sharing tapi masih bingung nih cita-citanya apa. Ketika diarahkan menjadi satu profesi, ke suatu profesi tetap bisa gitu, sharing-sharingnya tuh Berarti tetap bisa bisa. ya. Betul. Oke, gitu.
gitu. Berarti awalnya ini nggak ada cita-cita untuk menjadi, oke aku mau jadi dokter. Iya. Biasanya kan anak-anak kecil Iya, kalau ditanya benar. mau jadi apa, mau Iya, jadi iya. dokter. Iya, betul, betul. Ternyata enggak ya, Enggak. diarahkan. Iya, Tapi memang dari diarahkan. keluarga dokter semua latar belakangnya atau gimana? Enggak ada enggak. aku dokter Pasien? pertama. Aduh, dokter pertama di keluarga. Wow, Iya. heeh. Mungkin dulu awalnya kayak, aduh kenapa ya kok aku di jalan ini begitu kan. Tapi seiring jalannya waktu, kemudian menghadapi banyak pelajaran ya di kehidupan, akhirnya saya tahu ternyata mungkin berbagi specifically di bidang kesehatan itu passion saya juga. Oh gitu. Tapi sejauh ini enjoy dok? Enjoy, sangat enjoy. Sangat enjoy. Wah. Iya, aku kalau ngeliat story ya dokter kayak, aduh ini orang kayaknya nggak ada jeda ya. Ini selalu beraktivitas. Ke rumahnya penuh dengan tepung ya. Iya benar. Iya lagi. Masak. Masak. Kayak nggak ada capeknya gitu ya. Sampai akhirnya kan buka bisnis. Ini bisnis pakaian dulu Pakaian, atau makanan atau bimbel sih? Pakaian dulu. Oh, pakaian yang dulu. pertama pakaian, terus yang kedua makanan. Baru ke bimbel ya. Lalu bimbel. Oke, ya. kalau bimbel, sama-sama sharing gitu Iya, ya, betul. sesuai dengan passion yang dokter bilang tadi. Tapi kalau pakaian, kenapa nih tiba-tiba ngelirik kayak, oh oke nih gitu? Iya benar. Seperti yang aku bilang tadi ya, oh ya mungkin selain sharing, aku tuh juga suka belajar dalam artian belajar hal yang baru gitu tadi. Oh, gitu. Jadi kalau aku misalnya ya lagi buka sosial media atau lagi ngobrol sama teman-teman, terus mereka ngomongin hal atau pelajaran yang aku nih belum tahu nih, katakanlah misalnya desain baju atau mungkin ngomongin tentang bisnis, aku tuh suka dengerin mereka, suka belajar gitu. Nah kalau belajar itu kan nggak berhenti cuma di kita ngedengerin aja, nggak cukup cuma di ngedengerin aja. Jadi aku mencoba gitu, Langsung eksekusi mencoba gitu ya. eksekusi untuk masuk sedikit ke dunia bisnis itu, Fashion, walaupun bukan yang udah gede banget namanya, profitnya udah seberapa besar kayak gitu. Tapi gede lah ya gitu ya. Iya segede. Tapi untuk aku lumayan untuk aku belajar, kayak aku belajar tentang manage uang, tentang customer maunya seperti apa. Iya. Oh ternyata di Bengkulu ini pasarnya kayak gimana. Itu aku belajarnya ternyata di entrepreneur itu, di jadi pengusaha itu. Sampai akhirnya sebenarnya ada relationnya juga ke bidang aku setelah aku di dunia entrepreneurship ya. Misalnya itu di perdagangan, aku tahu ternyata income atau pemasukan orang-orang Bengkulu ini range-nya segini sampai segini. Jadi kalau kita ngomongin tentang kesehatan yang pengobatannya mahal, mereka nggak akan masuk gitu. Jadi jadi kita tuh tahu karakter mereka gitu, karakter orang Bengkulu ini seperti ini. Jadi kalau aku mau mengedukasi masalah kesehatan ataupun ya masalah obat-obatan atau pengobatan atau edukasi tentang kesehatan, aku harus tahu juga kan karakter-karakter orang Bengkulu. Jadi lebih tahu itu. Jadi lebih memahami Iya. tentang masyarakatnya lagi ya di sini ya. Jadi buat banget. keuntungan profesi satu dan lainnya gitu ya. Terhubung satu Iya, dan terhubung gitu, terkoneksi. Iya. Begitu. Tapi kan ini artinya baru banget turun ke dunia fashion ya. Iya. Belajar lagi. Betul. Itu gimana gitu loh dok? Aku penasaran kayak ini belajar tentang kedokteran juga belajar lagi ruwet dengan pasien dan lain-lain. Sedangkan ini hal yang baru dipelajarin, harus diseriusin juga karena kalau nggak serius nanti bisa alemong kan, bisa bangkrut nanti takutnya kan untuk semua modal-modal yang dikeluarkan itu. Ini gimana sih untuk dokter manage-nya gitu, tentang waktunya? Oke. Kalau menurutku ya sekarang platform untuk belajar itu sangat luas dan sangat cepat kita dapat. Aku sebelumnya pernah ikut kursus menjahit dan juga kursus kursus ini apa namanya sulam ya. Yang menjahit itu aku ketemu ya sama orang yang memang penjahit, terus aku belajar. Nah itu di sela-sela waktu aku sedang menunggu. Jadi kan kita sebelum kerja jadi dokter itu ada masa dokter internship ya. Nah, dokter internship sebelum ke dokter internship itu kita ada fase menunggu. Nah waktu itu karena nggak bisa diem gitu kan, nggak bisa. Harus ada kegiatan ya. Jadi aku ikut waktu itu dan sambilan kan sekarang ada kursus-kursus online yang embroidery itu, yang merajut menyulam itu. Nah aku ikut itu online gitu. Karena menurutku
waktu kita tuh cukup banyak sih, 24 jam itu cukup banyak. Apalagi kalau kita mungkin praktek berapa ya, 5 jam, 5-6 jam lah ya maksimal. Setelah itu kan bisa kita manfaatkan ya waktunya untuk belajar hal yang baru lagi. Gitu ya. Tetap ya waktunya cukupin Cukup, gitu ya. pokoknya. Oke nih, udah kelar nih kita bahas tentang fashion. Nah, ini ini kepikiran tuh bukan makanan gitu loh. Oh, Aku iya. tahu dokter memang suka masak Iya, gitu kelihatannya betul, ya. iya. Suka masak dan suka makan. Benar. Tapi kalau untuk membuka bisnis kuliner artinya harus memasak dalam jumlah banyak. Betul. Lebih banyak lagi nih waktu yang Iya. dibutuhkan di samping 2 pekerjaan tadi. Iya. Itu gimana dok sampai akhirnya kayak oke, ini buka juga gitu. Iya. Jadi kan ya seperti yang tadi bilang ya, aku hobi memasak. Nah, pada suatu waktu aku kan suka ngepost tuh di story di Iya, Instagram. Aku suka ngepost review makanan. Terus kalau aku pergi kemana ada makanan yang baru, aku kayak ya aku tulis gitu review. Terus kalau aku masak aku bikin konten kayak gitu. Nah, pada suatu waktu ada teman-teman yang komen, ayo buka gitu. Nah, buka jualan kayak gitu, jualan. Nah, uniknya itu tuh di makanan yang sama setiap aku ngepost satu makanan itu. Itu kue dan juga salah satu makanan Coipan. Kalimantan. Yes. Coipan. Itu kayak setiap aku ngepost itu banyak banget orang yang minta apa dijual gitu, mau Iya, coba. Nah, karena belum banyak di Bengkulu kan. iya betul, karena kayaknya 1-2 sih aku ketemu pedagangnya itu. Kenapa ya? Karena aku ngerasa kalau orang kan penasaran tuh sama rasanya, dan ini juga salah satu makanan khas di Indonesia juga. Jadi kenapa nggak aku coba supaya mereka juga tahu lebih banyak tahu tentang ini ada loh kuliner khas Indonesia juga namanya itu gitu. Nah, bagaimana ceritanya itu dan seperti apa nanti? Tahan dulu dok, nanti kita lanjutkan. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.